Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Mazaya, NBI 131200033 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan membuat satu video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Internasional. Saya akan membahas mengenai perdagangan bebas dalam hukum internasional. Istilah perdagangan bebas internasional pertama kali dikenal di benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan di Afrika. Perdagangan bebas internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk di dalam negara-negara maupun antar negara dengan berbagai kemudahan dan kebebasan hambatan baik secara regional, bilateral maupun multilateral. Perdagangan bebas internasional pada dasarnya masih diwaspadai oleh negara-negara di dunia karena dampaknya terhadap perekonomian nasional. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individu dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Dalam menghadapi era globalisasi di bidang ekonomi, khususnya perdagangan internasional, peranan hukum bisnis, terutama hukum perdagangan internasional, sangat diperlukan dalam melakukan hubungan hukum atau transaksi antar bangsa. Hubungan tersebut menyangkut kegiatan perniagaan atau pertukaran barang, jasa, modal maupun tenaga kerja yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean, dan kegiatan mengekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Selanjutnya, ruang lingkup perdagangan internasional. Ruang lingkup perdagangan internasional sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, ruang lingkup perdagangan internasional publik merupakan bagian dari hukum internasional terkait dengan hak dan kewajiban negara dan organisasi internasional dalam urusan internasional. Artinya bahwa dalam perdagangan internasional melibatkan negara-negara dan lembaga-lembaga internasional baik secara global maupun regional yang mengacu pada ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang disepakati dalam GATT-WTO. Kemudian yang kedua yaitu ruang lingkup hukum perdagangan internasional privat adalah bagian dari hukum internasional yang terkait dengan hak dan kewajiban individu dan lembaga internasional non-pemerintah dalam urusan internasional yang mengacu pada kaidah, prinsip-prinsip hukum perjanjian atau kontrak internasional yang disepakati oleh para pihak dan konvensi perdagangan internasional. Menurut Haula ad-Dof, prinsip GATT-WTO ada 6, yaitu yang pertama prinsip most favored nation, yaitu prinsip menekankan bahwa suatu kebijakan perdagangan negara harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Kemudian prinsip national treatment. Dalam prinsip ini, negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip larangan restriksi kuantitatif, yaitu melarang adanya pembatasan kuantitatif terhadap ekspor impor dalam bentuk apapun. Yang keempat, prinsip
prinsip perlindungan melalui tarif. Prinsip ini menekankan bahwa GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya. Yang kelima, prinsip resiproritas. Prinsip ini berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu prinsip perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi negara maju untuk memberikan GSP atau sistem preferensi umum kepada negara-negara yang sedang berkembang. Nah, dari semua prinsip tersebut, ada prinsip lain yang disebut dengan prinsip transparansi yang mewajibkan negara anggota GATT untuk bersikap terbuka terhadap berbagai kebijakan perdagangannya, sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. Adanya perdagangan internasional diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dunia, terutama bagi negara-negara berkembang. Namun, melihat dari prinsip-prinsipnya, masih dirasa tidak adil bagi negara berkembang. Perdagangan bebas ini tidak selamanya memberikan dampak positif terhadap kemajuan ekonomi negara berkembang. Namun, Indonesia juga tidak dapat menutup diri dari arus globalisasi. Kepentingan bangsa dan negara kita tidak mungkin dapat dicapai dengan cara menutup diri dari dunia luar. Globalisasi harus diterima sebagai realitas masyarakat internasional kontemporer, tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Indonesia harus ikut bermain dalam perdagangan bebas untuk bersaing dengan negara-negara lain, sehingga dapat mengenal kelemahan dan kekuatan sendiri serta memanfaatkannya. Dampak negatif yang dirasakan oleh bangsa Indonesia dalam perdagangan bebas internasional ini seperti munculnya liberalisme, terus mendidik masyarakat awam untuk menjadi konsumtif boros dan hidup bergaya hedon. Kemudian terjadinya kemandulan di beberapa sektor ekonomi yang berkaitan erat dengan penurunan produktivitas untuk ekspor, dan masih banyak lagi. Melihat banyaknya dampak negatif yang dirasakan oleh negara Indonesia, kita dapat melakukan beberapa antisipasi untuk mengurangi dampak kerugian itu, yaitu seperti memberikan pendidikan kepada masyarakat, juga dapat melakukan negosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas, ataupun melakukan seleksi produk untuk melindungi industri nasional. Tetapi upaya-upaya itu tidak dapat dilakukan dalam jangka yang panjang. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa ini tidak bisa mengelak dari kebijaksanaan global tersebut. Masyarakat industri harus berjuang dengan keras untuk memenangkan persaingan global yang semakin mengancam tersebut. Maka di sini dibutuhkan kejelian. Oleh karena itu, negara dunia harus saling membahu dalam menciptakan tata dunia yang adil dengan penggalang seluruh kekuatan yang tersedia, baik dalam bentuk kebijakan maupun koalisi, untuk menyusun skenario ekonomi dunia yang adil agar eksploitasi tidak kembali terjadi. Sekian penjelasan saya mengenai perdagangan bebas dalam hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.